Halo, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Solvide Stefani. Saya berasal dari Universitas Udayana, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Dan saat ini saya berada di semester 8. Selanjutnya, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diajukan sebagai syarat sebagai Google Student Ambassador. Yang pertama adalah apa yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google. Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus. Oke. Menurut saya sangat menyukai dan mengagumi semua teknologi Google, khususnya pada AI dan juga data analitik seperti prediksi cuaca. Kenapa saya suka terhadap inovasi yang prediksi cuaca? Karena itu bisa memudahkan petani dan juga bisa mengoptimalisasi rantai pasok. Ada budaya seperti focus on the user and all as will follow. Nah, hal itu sesuai dengan jurusan saya, yaitu teknologi industri pertanian, di mana nanti akan ada efisiensi proses yang harus selalu berujung pada adanya nilai tambah bagi konsumen dan juga kesejahteraan produsen. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara bagi saya untuk menyalurkan sesuai dengan jurusan saya, yaitu dimana bahwa teknologi itu bukan hanya digunakan untuk mahasiswa IT, tapi juga bisa digunakan untuk mahasiswa jurusan TIP, dimana bisa menggunakan ekosistem Google untuk melakukan digitalisasi pada sektor agroindustri, mulai dari manajemen laboratorium yang lebih rapi hingga pemasaran produk olahan pertanian yang lebih luas lagi. Oke, pertanyaan kedua adalah bayangkan kamu membuat sebuah acara tech and chill atau ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box atau unik dan tidak biasa dan mengejutkan. Nah, sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, menurut saya ide yang paling mungkin bisa saya anjurkan adalah di mana nanti dari kampus dan fakultas saya bisa melakukan jalan-jalan virtual, di mana nanti mahasiswa akan melihat bagaimana sebuah produk pertanian akan diproses tanpa harus pergi langsung ke pabrik sungguhannya. Mahasiswa akan melakukan virtual menggunakan perangkat VR sederhana dan cukup bisa menggunakan smartphone saja. Smartphone dan bisa diakses melalui Google Street View atau konten 360 derajat di YouTube. Jadi mereka akan melihat langsung proses-proses produk olahan di industri, mereka bisa lihat langsung dan seakan-akan dibawa masuk ke dalam perkebunan modern dan pabrik pengolahan. Misalnya pabrik penyulingan minyak atsiri atau pabrik pengolahan pangan seperti pengolahan susu dan lain-lain. Dalam virtual tersebut akan ada beberapa objek seperti mesin filtrasi. Nanti mereka akan ditugaskan untuk men-screenshot lalu akan mencari melalui Google Lens dan bisa mencari spesifikasi dari mesin tersebut, atau mungkin bisa melihat produk-produknya seperti bahan tambahan pangan, lalu nanti akan di screenshot dan juga dicari melalui Google Lens. Oke, lalu nanti setelah itu hasilnya nanti akan bisa ditaruh di Google Jamboard dan bisa dipresentasikan dan diproyeksikan di layar, lalu dipresentasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal.
ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Oke, saya pengen cerita, saya punya pengalaman pribadi. Jadi, saat itu saya pernah melakukan praktikum mengenai karakteristik bahan hasil pertanian seperti stabilitas produk, dan kadang suka terkendala karena saking banyaknya produk yang harus diamati dan sangat bervariasi. Jadi dari berbagai parameter uji. Jadi daripada saya menggunakan pencatatan secara manual melalui buku atau melalui catatan biasa, saya merancang sebuah teknologi. Saya merancang ide dengan menggunakan Smart Research Ledger, di mana nanti saya akan menggunakan Google Workspace. Di situ saya menggunakan Google Forms yang akan langsung terintegrasi oleh Google Sheet, lalu bisa memasukkan data-datanya melalui ponsel. Saya sadar bahwa riset teknologi industri itu bukan hanya sekedar ketelitian di lab saja, tapi juga harus adanya efisiensi dalam manajemen datanya agar bisa terstruktur lebih rapi lagi. Oke, pertanyaan yang keempat, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui PAN ini? Jadi kebanggaan terbesar saya itu adalah saya pengen punya program yang namanya Digital Agropreneur Hub. Dan kebetulan saya juga orang yang suka berbisnis, jadi saya pengen ada kolaborasi dengan entrepreneur gitu. Jadi di sini mahasiswa atau UMKM akan terlibat juga dalam program ini, di mana akan merancang branding dan strategi pemasaran produk olahan. Mereka nanti akan menggunakan Google Business Profile dan juga Google Trends. Nah, selain itu nanti saya juga pengen ada namanya program mengenai Google Lab to Market Clinic. Di situ nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa jurusan saya, jurusan TIP maksud saya, yang punya inovasi produk olahan pangan lokal seperti pengolahan susu atau pengolahan apapun itu. Nanti untuk memvalidasi idenya mereka bisa menggunakan Google Trends lalu akan dimasukkan melalui Google Forms Survey. Nah, tujuannya itu adalah agar riset-riset yang ada di kampus bukan hanya sekedar riset, tapi bisa dikomersialkan secara profesional. Oke, mungkin sekian jawaban yang bisa saya berikan. Semoga dengan jawaban yang saya berikan ini bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya dan bisa memenuhi standar-standar dari Google Student Ambassador. Terima kasih.